silakan Riza pimpin doanya. Siap. Siap, berdoa dimulai. Beri salam. Terima kasih Riza sudah memimpin doa hari ini. Baik anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Coba lihat. Siapa? Mesya. Ya, Angel ya. Oke, baik. Angel izin ya, karena akan mengikuti lomba ya. Kita doakan semoga Angel mendapat keberhasilan ya. Berarti sama Mesya yang sakit ya. Oke, baik anak-anak, kita doakan semoga Mesya juga lekas sehat lagi. Amin. Sambil maaf, topinya dibuka dulu ya, karena ini di dalam dong. Ya. Oke, baik anak-anak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air ya. Cinta apa sama tanah air? Cinta. Harus cinta tanah air. Salah satunya yaitu adalah bisa menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia. Nah, baik. Hari ini Bu Sinta minta Naila untuk menjadi dirigennya. Silakan Naila. Sini. Semuanya dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal. Semuanya lihat, perhatikan dirigennya, ya. Matanya semuanya tunjuk pada Naila. Yuk. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Terima kasih Naila, silakan duduk kembali dan yang lainnya silakan duduk lagi. Baik, anak-anak. Silakan hari ini kita akan belajar semuanya. Siapkan bukunya dulu, pulpennya dulu, pensilnya, ya. Yo, semuanya siapkan dulu. Semuanya silakan duduk yang rapi. Tidak ada yang melakukan kegiatan apapun ketika Bu Sinta sedang berbicara. Ya, sepakat? Sepakat. Oke, baik anak-anak. Semangat hari ini? Coba Bu Sinta pengen tahu semangatnya mana. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah bacanya? Tadi sudah literasi ya? Sebelum masuk ya? Oke, baca buku apa? Baca buku cerita. Oke, baik anak-anak. Kalau buku ceritanya siapa yang membaca buku tentang hewan-hewan? Fabel? Oke, baik. Ada yang baca buku cerita, baca buku ilmu pengetahuan? Nggak ada. Terus apa? Yang lainnya baca buku apa? Hah? Baca buku apa? Fabel. Terus apa lagi? Tentang Nabi Muhammad, sejarah berarti ya?
yang tahu? Bentuk apa? Segitiga. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar, tapi khususnya yaitu tentang keliling bangun datar, ya. Oke, tentang keliling bangun datar. Nah, anak-anak, nanti setelah belajar yakin, Ibu harapkan ya kalian bisa mempelajari, bisa menemukan dan cara menghitung keliling berbagai bangun datar, ya. Cuman untuk hari ini khusus kita akan mempelajari keliling segitiga, ya, keliling segitiga. Jadi nanti kamu harus bisa tuh menghitung keliling segitiga, ya. Bagaimana menghitungnya, ya? Paham? Oke, baik. Nah, apa saja? Nah, nanti kita juga akan belajar mengenal 3 macam segitiga, ya, berdasarkan sisinya. Dan tentunya tadi menghitung keliling, ya. Sebelum menghitung keliling, kita akan mengenali dulu macam-macam segitiga, ya. Oke. Baik anak-anak, coba kalian pernah belajar tentang bangun datar? Di mana? Di kelas 4. Kalau memang pernah, coba perhatikan di kelas ini. Mana yang termasuk bangun datar? Jendela. Terus? Lemari, sebentar. Papan tulis. Pintu. Terus garis, ya. Terus apa lagi? Buku. Apa? Laptop, ya. Oke, apa? Ya, baik. Betul, bingkai. Sebentar, tadi ada yang mengatakan lemari. Mana lemari, mana? Ini, lemari. Bangun datar atau bukan lemari? Bangun datar atau bukan? Bukan ya? Oke, tapi itu apa termasuknya? Bangun ruang. Awas jangan sampai tertukar, ya. Nah, awas jangan sampai tertukar antara bangun datar dengan bangun ruang. Nanti kamu juga akan mempelajari tentang bangun ruang. Sekarang bangun datar dulu. Apa sih itu bangun datar, anak-anak? Nah, bangun datar adalah suatu bentuk 2 dimensi yang memiliki permukaan datar. Bentuk 2 dimensi, ya. Dia biasanya bangun datar itu dibatasi oleh garis atau segi, ya, atau segi. Itu bangun datar. Nah, Bu Sinta punya beberapa bangun datar. Nah, lihat. Nah, ini adalah bangun datar 2 dimensi. Dia memiliki permukaan dan datar, ya. Jadi dia tidak bisa diisi sesuatu, ya. Berbeda dengan bangun ruang, dia lemari bisa diisi. Kita bisa masukin buku, bisa masukin apapun ke situ, ya kan? Nah, itu ya. Paham tentang bangun datar? Paham ya? Oke, baik. Sampai bangun datar paham ya anak-anak ya? Baik. Nah, banyak ya jenis-jenis bangun datar ya. Pernah kalian pelajari ya? Oke, baik. Ada yang disebut dengan segitiga, ada yang disebut dengan segi empat, ada yang disebut dengan segi banyak, ada sisi lengkung, ya. Nah, jadi dibatasi oleh segi, ya. Nah, jadi kata-katanya segi, ya. Bisa dikatakan segi itu sisi, ya anak-anak ya. Segitiga berarti sisinya ada 3. Segi 4 berarti sisinya ada 4. Segi banyak berarti sisinya ada banyak, ya. Sisi lengkung artinya berarti sisinya lengkung, ya. Nah, nih yang disebut dengan segitiga. Lihat, dibatasi oleh garis, ya. Ada 3 pembatasnya, ya. 1, 2, 3. Makanya dia dikatakan segitiga, ya.
Kemudian segi 4. Nah, ini segi 4 macam-macam. Ya. Oke, ada yang tahu ini apa namanya? Yang warna hijau yang ini apa? Segi panjang. Ya, lihat 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Ya, makanya dinamakan segi 4. Ini namanya apa? Trapesium. Ya. Kemudian ini namanya apa? Udah pintar ya. Ini namanya apa? Empat atau persegi. Ada yang bilangnya persegi, ada yang bilangnya segi 4, ada juga yang mengatakan bujur sangkar. Kalau dulu zaman-zaman orang tua kamu itu biasanya bilangnya itu bujur sangkar. Ya, jadi jangan sampai kamu bingung apa sih bujur sangkar. Nah, berarti sekarang udah tahu ya, bujur sangkar atau segi 4 atau persegi. Ya, nah ini namanya apa? Yang ini ya, ini tentang bangun datar segi 4. Kemudian ini segi banyak. Ya. Nah, segi banyak itu juga berdasarkan sisinya bisa dikatakan yang ini karena sisinya ada berapa ini? 5. Maka ini bisa dikatakan segi 5. Ini disebutnya apa? Segi 6. Pernah lihat bangun seperti ini? Di mana? Di mana? Iya betul, di keramik. Di sekolah ada nggak? Pernah lihat nggak di sekolah? Di mananya? Hah? Di kamar mandi. Nah, di halaman ya, dekat lapangan ya. Nah, ini ada segi apa namanya? Apa ini namanya? Ya, segi apa? Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada nambah 5? Hah? Nah, berarti ini namanya apa? Segi 6. Ini namanya apa? Segi 8. Nah, kenapa disebut segi 8? Karena sisinya ada 8. Bagus, pintar ya. Baik, nah ini tentang sisi lengkung ya. Nah, kenapa disebut lengkung? Maaf. Oke, sisi lengkung ya. Yaitu adalah apa? Lingkaran. Ya, sisi lengkung. Termasuk bangun datar. Nanti di kelas 6 juga dipelajari ya. Nah, ya betul. Apa Zahra? Contohnya adalah jam ya. Ya, betul. Yang bimbing contohnya. Baik ya anak-anak ya. Itu sekilas tentang bangun datar ya. Oke, diingat. Kenapa kita harus belajar ini anak-anak? Buat apa sih? Nah, berguna nggak sih? Ngapain capek-capek pusing-pusing belajar kayak beginian? Ya, ngitung-ngitung Bu. Bermanfaat nggak kira-kira? Terus manfaatnya buat apa menurut kalian? Hah? Hah? Contohnya apa? Kenapa? Gimana coba? Contohnya nih, Liza mau bikin bangka apa? Bingkai. Ya, mau bikin bingkai ya? Butuh kayu kan? Ya, berarti kan harus diukur dulu ya? Ya kan? Kayu-kayunya ya. Nanti kalau Rizanya belinya kayunya kebanyakan nanti uangnya habis ya. Nah, berarti harus bisa tuh ya. Apalagi kalau mau jadi tukang bangunan. Ya, harus bisa tuh ngumpul-ngumpul ya, bangun-bangun ya. Paham? Jadi, makanya anak-anak penting nggak sih kita belajar ini? Baik ya. Nah, sekarang kita akan menyimak ini aja ya. Nanti Bu Sinta akan jelaskan. Oke, kita akan masuk ke keliling. Apa itu keliling? Ya, anak-anak ya. Baik. Kalau olahraga kalian pernah sama Bu Sinta disuruh berkeliling ya? Ya kan? Keliling apa? Ya, dimulai dari misalkan disuruh dari pinggir ya. Ini kan? Ya, ini lapangan ya. Oke, baik. Nah, ini anak-anak kita namakan misalkan ini adalah Riza. Riza lagi berlari. Ya, lagi berlari, ya, mengitari lapangan ini. Dari startnya di sini, terus ke sini. Nah, dilanjut ke sini, ya, terus dilanjutkan ke sini, ya. Nah, kemudian sampai Riza berhenti di start lagi sampai sini. Nah, ini anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan keliling, ya, yang disebut dengan keliling.
Jadi siapa tadi Riza mengitari yang namanya lapangan ini ya. Seandainya, bentar Ibu stop dulu. Ya, seandainya ini jaraknya adalah dari sini sampai sini 100 meter, ya. Kemudian dari sini sampai ke sini 50 meter, dari sini sampai sini 100 meter kan sama ya? Ini dengan ini sama nggak? Ya. Kemudian ini pun dengan garis yang ini sama. Nah ini artinya namanya satu keliling, ya. Satu putaran berarti itu namanya keliling, ya. Itu yang disebut dengan keliling, ya. Oke, kembali lagi. Bentar ya. Bentar ya, mohon maaf, ininya sedikit error. Oke, coba sampai situ paham nggak yang disebut dengan keliling? Jadi apa sih yang disebut dengan keliling itu? Keliling itu apa sih? Yang disebut dengan keliling itu apa, Mut? Mut? Keliling itu apa sih, Mut? Oke, baik. Dia apa, Mut? Keliling itu, Mut? Oke, nah ini anak-anak ya. Yang disebut dengan keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi bangun datar. Jumlah sisi-sisinya itu yang disebut dengan keliling. Ya, paham tidak yang disebut dengan keliling? Jadi jumlah sisi-sisinya. Anda ini misalkan ini bangun apa namanya? Segitiga. Maka jumlah sisi yang ini ditambah jumlah sisi yang ini ditambah jumlah sisi yang ini. Karena ada 3 ya. Dijumlahkan sisi-sisinya itu yang disebut dengan keliling. Ya. Jumlah panjang sisi bangun datar. Baik. Nah, anak-anak, segitiga ini adalah bangun datar yang memang cukup khas dia, ya, cukup menarik, ya. Nah, berdasarkan sudutnya, anak-anak, itu segitiga dibagi menjadi 3. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, ini ada segitiga lancip. Tahu nggak perbedaannya apa? Apa? Bentuknya? Apa? Kan ini berdasarkan sudutnya. Jadi yang disebut dengan siku-siku, ini siku-siku anak-anak. Jadi dia besarnya, salah satu besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Ini sebagai informasi aja ya. Ini tumpul, berarti dia sudutnya lebih dari 90 derajat. Ini lancip, nah berarti dia adalah sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Namanya juga lancip ya. Tahu lancip? Nah, runcing ya. Oke, baik. Nah, berdasarkan sisinya. Dilihat dari sisinya. Lihat ini anak-anak, perhatikan. Yuk, semuanya perhatikan sini. Berdasarkan sisinya ada 3 macam segitiga. Yang pertama segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Dari namanya aja sama sisi. Berarti artinya sisinya sama. Nah, segitiganya kalau sisinya sama anak-anak berarti ketiga-tiganya sama. Nih, contohnya. Nih, jadi panjang garis yang ini dengan panjang garis yang ini dengan panjang garis yang ini ketiga-tiganya adalah sama. Ya. Jadi kalau yang ini 10 cm, berapakah panjang yang ini? 10 cm. Berapa panjang yang ini? 10 cm. Jika digambarkan, biasanya anak-anak segitiga sama sisi ini dilambangkan seperti ini. Jadi ada tanda-tanda seperti ini.
meter. Berapa panjang AC Sabil? Udah, stop, tidak main. Berapa panjang AC? Berapa panjang AC? Hah? Barusan kata Busita BC berapa? 5 cm. Kalau BC 5 cm, berapa AC? Berapa AC? Tidak perhatikan, main-main. Berapa obat? 5 cm. Kenapa 5 cm? Karena sama sisinya. Ya. Nah, AB juga sama 5 cm. Itu yang disebut dengan segitiga apa? Sama. Sisinya sama. Yang kedua, segitiga sama. Lihat ada tanda seperti ini. Nah, cuma yang ini enggak sama ini, enggak ada tandanya ya. Ini berarti artinya panjang ini sama panjangnya dengan ini. Ya, disebutnya adalah segitiga sama. Kalau sisinya dua yang ini sama, maka dia termasuknya ke segitiga sama. Ya, oke. Misalkan yang ini adalah 15 cm. Mana sisi yang 15 cm lagi? Yang ini ya, yang sama 15 cm. Apakah sama dengan yang ini? Berbeda. Jadi yang sama itu adalah hanya dua sisi. Itu dinamakan dengan segitiga apa namanya? Yang terakhir segitiga sembarang. Namanya juga sembarang. Oke, segitiga sembarang. Nah, anak-anak namanya juga sembarang. Ini nggak ada tanda yang seperti ini. Itu artinya sisinya berbeda-beda panjangnya. Ya, tidak sama. Itu dinamakan dengan segitiga sembarang. Jadi, ada 3 ya. Berdasarkan sisinya ada apa aja? Segitiga apa aja? Segitiga apa aja? Segitiga sama sisi. Terus segitiga sama kaki. Terus segitiga sembarang. Asila kenapa? Perhatikan dulu yang baik. Nah, oke. Nah sekarang lalu bagaimana katanya cara menghitung keliling segitiga? Kembali lagi seperti tadi. Baik, sebelum itu Bu Sinta akan bagikan dulu LKPD-nya. Ya. Ini mohon dibantu Nak. Aulia, tolong bagikan ke belakangnya ya. Kemudian ini Alvar, silakan dibantu ke belakangnya. Ini satu-satu Nak, setiap orang satu. Ya. Satu orang satu Nak. Ada apa? Harusnya tadi Ibu minta tolongnya bagaimana? Aku bilang belajar. Kalau pinter-pinter nampaknya biasakan akan instruksi. Aku kata perhatikan. Sudah ada semua? Sebentar. Ada lebih? Sudah? Baik. Sudah dapat semua belum? Sudah dapat semua? Oke, baik. Silakan beri nama dulu. Beri nama lengkap. Nama lengkap. Jangan nama panggilan. Nama lengkap. Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Yuk, perhatikan nomor 1. Yuk, perhatikan nomor 1. Coba baca oleh siapa yang mau? Oke, Kinara, sok, Kinara. Ya, baca. Nomor 1, perhatikan ya, Bang. Baca ini ya. Gambar bangun datar berikut. Coba, betul kok bangun datar bukan itu? Betul ya bangun datar ya? Baik, yang A. Baca lagi Kinara.
Ya boleh. Sekarang yang B, perhatikan yuk. Untuk menentukan keliling segitiga tersebut, yaitu, nah kalau kita menghitung keliling, coba yang B, kalau menghitung keliling, berarti yang mana dulu? Panjang garis AB ditambah panjang garis BC. Oke, baik. Keliling segitiga. Yang ini. Berarti kalau untuk menentukan keliling yang ini, anak-anak, sisi yang ini, sisi AB, berarti kan ya, ditambah sisi yang mana? AC boleh, AC dulu boleh, gitu ditambah sisi BC. Ada lagi? Tidak ada. Ya, jadi untuk menentukan keliling ini adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Silakan dan dicatat di situ. Oke, udah. Yang nomor B untuk menentukan, udah. Udah. Oke. Baik, sekarang yang C. Yang C baca oleh siapa? Siapa yang mau baca? Ya, Elisa, sok. Oke, dan BC. Maka keliling segitiga tersebut adalah, ya. Oke, baik. Gimana anak-anak mencari keliling yang ini? Jika panjang AB katanya 10 cm, yang ini 10 cm panjangnya, dan BC mana BC? Ini ya? Nah, 5 cm. Maka keliling segitiga tersebut adalah berapa? Ada yang bisa jawab? Berapa? 25. Dari mana? 10 tambah. Kenapa 10 tambah 10 tadi katanya ya? 10 yang satunya dari mana? Dari mana? Sisi AC. Kenapa sisi AC 10? Sama dengan AB. Itu anak-anak kalau belajar matematika itu harus memperhatikan gambarnya ya. Oke, berarti 10 ditambah 5, yaitu 25 cm. Paham sampai situ? Paham? Paham tidak? Putih, paham semua? Oke, sekarang coba nomor 2. Bu Sinta tidak akan ini. Siapa yang bisa jawab yang nomor 2? Yang A. Coba ibu tunjuk aja ya, aku pengen tunjuk deh. Kanaya ya. Perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Yang lain dengarkan. Segitiga PQR. Ada segitiga PQR? Nah, merupakan jenis segitiga apa? Sama sisi. Setuju tidak? Setuju. Kenapa segitiga sama sisi? Sisinya sama. Dari mana kamu tahu kalau segitiga sisinya sama? Emang betul? Karena ada tandanya ya? Iya, betul. Ada tandanya ya. Ya, ada tanda seperti ini ya. Nah, jadi ini PQ artinya sama panjangnya dengan IR, sama panjangnya dengan RT ya. Oke, berarti termasuknya segitiga sama sisi. Catat, segitiga sama sisi. Yang B. Coba yang B. Siapa yang bisa jawab? Aska bisa Kak? Yang B Kak? Coba Kak. Panjang garis. Yang baca Kak? Panjang garis PQ sama dengan Panjang garis yang mana? PQ sama panjangnya dengan panjang garis IR, betul. Dengan apa lagi? Sama dengan panjang garis RT. Pinter. Nah, sudah mulai paham ya? Panjang garis PQ sama dengan ya, RP dulu boleh, IR dulu boleh. Oke.
Jawabannya 30. Dari mana 30, nak? Soalnya kenapa? Nah, coba berapa? Jarak berapa emang? Kenapa ini berbeda pendapat? Gak apa-apa kalau belajar berbeda pendapat, nanti baru kita belajar apa? Berapa? 30. Putih berapa? 30. Baik. Jika panjang IR 10, mana IR? Oke, IR 10 ya. Oke, panjang garis IR 10 cm. Maka keliling segitiga PIR adalah 30. Dari mana 30? Ditambah 10 cm ditambah 10 cm. Jadi berapa? 30 cm. Oh iya, anak-anak jangan lupa, ini satuan dalam matematika catat ya, sesuaikan ya, biasakan. Itu hal kecil tapi berpengaruh ya. Jadi di sini sentimeter dari sentimeter ya. Jadi betul kan 30? Betul. Oke, baik, bisa ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Jika kita amati, coba berdasarkan panjang sisinya, segitiga apa itu namanya? OPI ya. Jadi kalau memberi nama segitiga OPI. Oke, segitiga apa? Kenapa dia disebut sembarang dia? Namanya hasil dulu. Kenapa? Hah? Karena sisinya berbeda. Ketiga sisinya ya? Ketiga sisinya berbeda. Lihat, garis OP panjangnya 6 cm. PQ panjangnya 4 cm. IO panjangnya 2 cm. Berarti kita bisa simpulkan ini adalah segitiga sembarang. Bisa? Oke, yang B sekarang. Bagaimana cara menghitung keliling segitiga tersebut? Gimana coba? Coba Arya. Ya, Ibu belum mendengar suara yang di belakang nih. Arya, keliling segitiga OPG berarti gimana? Segitiga ini berarti gimana kelilingnya? 6 ditambah, betul nggak? 6 tambah 8 ditambah 12. Bagus, pinter. Berarti 6 ditambah 8 cm ditambah 12 cm. Jadi berapa? 26 cm. Gitu, baik. Sip. Sudah anak-anak? Oke, baik. Sampai sini ada paham tidak tentang keliling segitiga? Ini cara menghitung keliling segitiga? Yakin paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Yakin ya? Oke, jadi anak-anak, baik. Untuk menghitung keliling segitiga itu gimana katanya? Hei, ngobrol. Gimana cara menghitung keliling segitiga tadi? Ya, bukan yang sekarang tadi, maksudnya kalau untuk menghitung keliling segitiga berarti gimana? Dengan menjumlahkan setiap sisinya. Ya, paham ya? Paham. Oke, baik anak-anak. Nah ini yang harus diingat dan diperhatikan, harus jeli kalian ya. Jadi kalau dalam mengisi nanti hitung keliling segitiga, ya kalau ada soal yang harus yang kalian perhatikan itu adalah lihat tanda pada gambar. Kayak tadi Kaila, ya penting juga ya. Jadi tandanya nggak dilihat ya. Jadi segitiga sama sisi, sampai sama sisi. Tapi ternyata, berarti tidak memperhatikan tanda. Jadi matematika itu anak-anak simbol-simbolnya itu punya arti penting. Ya, jadi lihat tanda pada gambar,
sentimeter kah? Meter atau meter atau apa? Ya, paham? Oke, baik. Anak-anak, sekarang Bu Sinta akan membagikan ya latihan ya. Mohon dikumpulkan apa kirinya oleh satu orang yang paling depan, tolong kumpulkan. Bagi ke belakang. Ami bagi sendiri. Dan ya. Berikan satu orang satu. Ya, beri nama dulu. Udah ya semua? Pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Ini kerjakan sebentar dalam waktu. Pensil boleh, bukan. Ya, silang. Tapi kalau ini ya, pakai caranya dipikir. Udah kan? Jangan lupa beri nama. Yang ketiga sisinya sama panjang. Gampang. Bacanya harus baca secara seksama. Harus ini. Jangan disaham. Boleh, pakai cara boleh di sampingnya. Ibu lebih suka. Silakan. Sampingnya boleh, muncul di ini pakai orat-orat, kelihatan boleh. Dioret atau gimana? Ya boleh. Ayo kita ngobrol. Yang kerja tangan. Hapus. Udah? Ayo dalam waktu 5 menit ya. Jangan mudah itu. Boleh pakai cara
bisa Nesa? Oh, bagus sudah pintar. Bisa. Nah, oke. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ini Nes, mau dikasih Nes, sudah selesai. Beri nama ya. Kaki.
32 katanya